Setiap pagi, setelah sarapan dan segelas teh hangat, seringkali tubuh merasa ingin terus duduk. Kadang di kursi ruang tamu, kadang di teras sambil menikmati angin pagi, atau di depan televisi menonton acara favorit. Awalnya, rasanya nyaman. Duduk lama-lama memang membuat badan terasa rileks. Tidak ada yang menyuruh bergerak, tidak ada yang menuntut untuk berdiri. Tapi tanpa disadari, jam berlalu begitu cepat. Tiba-tiba sudah siang, dan tubuh masih berada di tempat yang sama. Posisi duduk yang sama, hanya bergeser sedikit ke kanan atau kiri. Kadang mengganti posisi kaki, tapi tetap saja, tubuh tidak banyak bergerak. Saat siang menjelang, rasa malas untuk berdiri mulai muncul. Ingin duduk lebih lama lagi, karena setiap kali berdiri, lutut terasa berat, pinggang mulai kaku, dan entah sejak kapan, rasa pegal di punggung bagian bawah menjadi teman sehari-hari. Lalu tanpa terasa, sore pun datang, dan tubuh baru benar-benar berdiri lebih lama hanya saat ingin ke kamar mandi atau mengambil sesuatu di dapur. Tanpa disadari, duduk berjam-jam sudah menjadi bagian dari rutinitas. Ini bukan cerita 1-2 hari saja, tapi sudah berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kadang ada pikiran kecil yang muncul di kepala. Kenapa badan akhir-akhir ini jadi sering pegal ya? Kenapa kaki seperti mudah kesemutan? Kenapa pinggang terasa kaku setiap bangun dari kursi? Tapi pikiran itu sering diabaikan. Toh tidak sedang sakit serius, masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, jadi dianggap biasa saja. Padahal sesungguhnya, tubuh sedang memberi sinyal kecil, memberi pesan halus, bahwa terlalu lama duduk, diam tanpa gerak, mulai memberikan dampak yang tidak main-main. Tubuh manusia sejak awal diciptakan untuk bergerak. Otot-otot dirancang untuk berjalan, membungkuk, berdiri, bahkan sekadar mengayunkan tangan. Darah mengalir dengan lancar jika tubuh bergerak. Oksigen lebih mudah tersebar ke seluruh sel. Dan sendi-sendi tetap lentur jika sering dipakai. Tapi saat tubuh dibiarkan terlalu lama dalam posisi duduk, perlahan-lahan semua sistem itu mulai melambat. Sirkulasi darah mulai tidak lancar. Otot menjadi lemah, sendi menjadi kaku. Don yang lebih mengkhawatirkan metabolisme tubuh ikut terganggu. Mungkin pernah terasa, setelah duduk terlalu lama, tiba-tiba kaki seperti kesemutan saat berdiri, atau merasa kepala sedikit pening, atau bahkan merasa jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Semua itu bukan kebetulan. Saat tubuh duduk berjam-jam, aliran darah ke kaki dan bagian tubuh bawah menjadi lebih lambat. Ini bisa menyebabkan darah lebih mudah menggumpal. Dan dalam kondisi tertentu, gumpalan darah itu bisa berpindah ke organ penting seperti paru-paru atau otak. Bukan berarti itu langsung terjadi hari ini. Tapi jika kebiasaan duduk terlalu lama terus dibiarkan, tubuh semakin sulit melawan dampaknya. Selain itu, posisi duduk yang terlalu lama membuat otot-otot bokong dan paha menjadi lemah. Ketika nanti ingin berjalan jauh atau menaiki tangga, tenaga terasa cepat habis. Belum lagi dampaknya ke tulang belakang. Duduk dengan posisi membungkuk perlahan-lahan membuat postur tubuh berubah. Punggung jadi semakin bungkuk, bahu semakin maju ke depan, dan leher sering terasa tegang. Dan satu hal yang jarang disadari, terlalu banyak duduk juga bisa memperburuk kadar gula darah dan kolesterol. Tubuh yang tidak bergerak membuat proses pembakaran kalori melambat. Jadi walaupun makan tidak banyak, risiko naiknya gula darah tetap ada. Seringkali orang berpikir, selama tidak makan berlebihan, tubuh pasti aman. Padahal, aktivitas fisik punya peran besar dalam menjaga keseimbangan gula darah. Tidak sedikit orang yang merasa gula darahnya naik, padahal pola makan tidak berubah. Seringkali penyebabnya adalah satu, terlalu lama duduk, terlalu sedikit bergerak. Dan sayangnya, semua ini berlangsung diam-diam. Tubuh yang awalnya hanya sedikit pegal lama-lama, bisa menjadi sering nyeri. Lutut yang awalnya hanya terasa berat, lama-lama menjadi sulit ditekuk. Dan yang paling menyedihkan, jika dibiarkan terus-menerus, kemampuan tubuh untuk berdiri dan berjalan bisa semakin menurun. Hanya karena satu kebiasaan kecil, terlalu banyak duduk setiap hari. Padahal, perubahan kecil saja sudah bisa memberikan dampak besar, misalnya berdiri setiap setengah jam, menggerakkan kaki dan tangan sebentar, berjalan keliling rumah beberapa menit, atau sekadar melakukan peregangan ringan sambil berdiri di samping kursi. Tubuh tidak minta banyak, hanya butuh diajak bergerak. Karena tubuh yang dibiarkan diam terlalu lama akan lupa bagaimana caranya bergerak dengan lincah. Dan jika itu terjadi, memulihkannya butuh waktu lebih lama lagi. Saat ini, mungkin tubuh masih bisa bangkit dari kursi dengan sedikit usaha. Tapi jika terus dibiarkan, suatu saat nanti bisa saja berdiri pun menjadi tantangan besar. Dan sayangnya, banyak yang baru menyadari hal ini ketika sudah terlambat. Tubuh yang dulunya kuat, perlahan menjadi rapuh.
Sendi yang dulunya lentur kini menjadi kaku. Kaki yang dulunya ringan melangkah, kini mudah lelah meski hanya berjalan dari ruang tamu ke dapur. Semuanya dimulai dari satu hal kecil yang terlihat sepele, duduk terlalu lama, dan jika hari ini tubuh mulai terasa berat untuk berdiri, mulai sering pegal, atau mulai merasa kesemutan, itu adalah isyarat. Isyarat bahwa tubuh ingin diajak bergerak lebih sering. Bukan lari, bukan olahraga berat, tapi cukup berdiri. Cukup berjalan sebentar, cukup menggerakkan sendi dan otot agar tubuh tidak lupa cara bekerja dengan baik. Karena tubuh ini sudah menemani perjalanan hidup begitu lama, sudah waktunya diberi kesempatan untuk tetap bergerak, agar tetap kuat, tetap sehat, dan tetap bisa menjalani hari-hari dengan senyuman. Di bagian berikutnya, akan dibahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat terlalu lama duduk, dan kenapa dampaknya bisa begitu besar bagi kesehatan di usia ini. Tubuh sedang menunggu, hanya butuh sedikit perhatian lebih. Mungkin pernah merasa heran, kenapa belakangan ini tubuh lebih mudah lelah, atau kenapa kadar gula darah perlahan-lahan naik, padahal pola makan rasanya tidak banyak berubah. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Tanpa banyak bergerak, tubuh kehilangan kemampuannya untuk mengatur kadar gula darah dengan baik. Otot-otot di kaki, paha, dan punggung adalah tempat utama tubuh membakar gula dalam darah. Tapi kalau otot-otot itu jarang diajak bergerak, maka gula hanya akan beredar terus dalam darah tanpa digunakan. Itulah sebabnya orang yang banyak duduk, meski makannya sedikit, tetap bisa mengalami gula darah tinggi. Dan bukan cuma itu, duduk terlalu lama juga membuat lemak dalam darah, seperti kolesterol jahat dan trigliserida, meningkat. Aliran darah menjadi lebih kental. Jantung terpaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pelan tapi pasti, tekanan darah mulai naik. Jantung merasa semakin berat menjalankan tugasnya, dan tubuh mulai memberi peringatan kecil. Jantung berdebar lebih kencang saat naik tangga, nafas terasa pendek hanya karena berjalan ke dapur, atau kepala terasa ringan saat berdiri setelah duduk lama. Tapi seringkali semua itu dianggap biasa. Anggapan seperti, namanya juga sudah tua, seringkali membuat orang lengah. Padahal, bukan soal umur, tapi soal kebiasaan tubuh manusia di usia berapapun, tetap butuh bergerak. Semakin lama duduk, semakin besar risiko mengalami gangguan jantung, stroke, bahkan penurunan fungsi otak. Karena saat tubuh tidak bergerak, oksigen ke otak juga berkurang. Akibatnya, konsentrasi menurun, mudah lupa, pikiran terasa kabur, dan lambat laun, tidur malam pun terganggu. Karena saat tubuh tidak banyak bergerak di siang hari, hormon melatonin yang mengatur tidur menjadi kacau. Malah menjadi waktu gelisah, mata sulit terpejam, atau justru sering terbangun tengah malam. Lalu, paginya, tubuh terasa lebih lelah dari sebelumnya, dan lingkaran itu terus berulang. Siang lebih banyak duduk, malam sulit tidur, pagi lemas, siang kembali duduk lama lagi. Begitulah, tanpa disadari, tubuh perlahan masuk dalam lingkaran yang melemahkan diri sendiri. Dan yang paling membuat sedih adalah saat kekuatan kaki mulai hilang, bangun dari kursi jadi butuh tenaga ekstra, langkah kaki menjadi lebih pelan. Dan kadang muncul rasa takut. Jatuh setiap kali berdiri, semua ini bisa dicegah. Jika mulai disadari sejak sekarang, tidak perlu lari keliling lapangan, tidak perlu senam yang barot-berot. Cukup dengan mengajak tubuh berdiri lebih sering, menggerakkan kaki beberapa menit, setiap jam, atau berjalan pelan-pelan di dalam rumah. Tubuh hanya butuh pesan kecil bahwa ia tidak sedang dilupakan setiap langkah. Kecil adalah ucapan terima kasih untuk tubuh yang sudah menemani selama puluhan tahun. Dan jika hari ini merasa sudah terlalu lama duduk, jika lutut mulai terasa berat, jika pinggang sering kaku, jangan biarkan itu terus terjadi. Tubuh selalu memberi kesempatan kedua. Asalkan ada niat, asalkan ada kemauan untuk berubah, tubuh pun akan merespon dengan perlahan-lahan membaik. Jangan tunggu sampai kaki tidak lagi kuat berdiri, jangan tunggu sampai jantung mulai memberi peringatan serius. Mulailah dari hari ini. Mulailah dengan berdiri sekarang, lalu berjalan sebentar ke halaman, atau sekadar melangkah dari ruang tamu ke dapur. Kemudian kembali lagi, karena setiap gerakan kecil adalah investasi besar untuk kesehatan di usia lanjut. Dan kalau merasa cerita ini menyentuh hati, kalau merasa banyak yang bisa diambil pelajaran dari sini, saya ingin mengajak, yuk, bantu tubuh kita dengan cara paling sederhana, dengan bergerak lebih sering. Dan kalau video atau tulisan ini menurut Anda bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol subscribe, supaya setiap ada cerita baru, Anda bisa mendapatkan notifikasi. Dan kalau boleh, saya juga ingin tahu,
Bagian mana dari cerita ini yang paling terasa dekat dengan pengalaman Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya, siapa tahu komentar Anda bisa menjadi semangat baru untuk lansia lain yang sedang membaca. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini. Semoga tubuh Anda selalu diberi kekuatan dan langkah Anda tetap ringan sepanjang hari-hari kehidupan.